Anggaran yang cukup besar ini untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan siswa menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan Kemendikbud berlangsung tahun depan. Kemendikbud bakal upayakan digitalitas sekolah pada tahun 2021, dikutip dari kompas.com. Berbagai penyesuaian kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Salah satu kebijakan yang masih berlangsung di tengah pandemi ini ialah bantuan kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring. Salah satu survei bahkan menyebutkan bahwa 85% masyarakat menilai kuota gratis adalah kebijakan yang tepat di tengah pandemi ini. Kebijakan kuota gratis merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Penyaluran bantuan sosial berupa internet gratis diberikan ke puluhan juta orang dalam waktu kurang lebih sebulan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim dalam cerita Kemenq Mengajar 5 yang disiarkan akun YouTube Kemendikbud pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Ke depan, bahkan Bapak Nadiem mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat dompet digital siswa, di mana dalam nomor bantuan kuota tersebut juga disertakan layanan dompet digital untuk mempermudah distribusi bansos. Digitalisasi sekolah. Bapak Nadiem juga menerangkan bahwa pihaknya akan fokus pada program digitalisasi sekolah pada tahun depan. Jadi, tahun depan, digitalisasi sekolah akan menjadi tema utama paparnya. Terkait digitalisasi sekolah, Bapak Nadiem menerangkan, wacana ini dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi pembelajaran secara digital seperti yang dilakukan selama pandemi. Sebagai persiapan, semua sekolah mempunyai gawai, yaitu laptop, untuk bisa mengerjakan baik PJJ atau digitalisasi sekolah untuk dapat pelatihan terbaik, kurikulum online, dan lain-lain, jelas Bapak Nadiem. Dan rencananya tersebut juga menjadi langkah antisipasi bahwa pandemi masih akan berlanjut. Jadi kita harus mengantisipasi hal-hal, jangan mengira bahwa tiba-tiba saja akan hilang. Kita doakan pandemi akan berlalu. Tapi kami harus siap. Itu adalah filsafat kita di Kemendikbud, ujar Bapak Nadiem. Untuk penyediaan sarana pendidikan peralatan TIK, digitalisasi sekolah Kemendikbud akan menganggarkan 1,175 triliun. Bapak Nadiem pun mengatakan, anggaran yang cukup besar ini untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan siswa menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan Kemendikbud berlangsung tahun depan. Laptop untuk mengantisipasi asesmen kompetensi tahun depan dan juga untuk memberikan TIK yang layak bagi guru-guru dan anak-anak, kata beliau dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR beberapa waktu yang lalu. Kemudian, penyesuaian dana BOS. Di awal tahun 2020, Mendikbud bersama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah mengubah skema penyaluran dana BOS reguler agar diterima langsung oleh kepala sekolah. Ini dilakukan untuk memangkas birokrasi penyaluran anggaran yang kerap kali berujung telatnya penerimaan dana BOS hingga berbulan-bulan. Dan bahkan, selama pandemi, mekanisme pemakaian dana BOS juga direlaksasi sekolah dapat menggunakan anggaran secara bebas tanpa ada restriksi yang sebelumnya diatur oleh pemerintah. Khusus mengenai dana bantuan operasional sekolah, untuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau biasa disebut dengan daerah 3T, Kemendikbud akan memperbesar alokasi anggarannya mulai tahun 2021, di mana per anak akan menerima dana BOS. Ini dilakukan sebagai upaya keberpihakan kepada sekolah di wilayah-wilayah terpencil, sehingga siswa di daerah 3T dan sekolah kecil di pulau-pulau daerah terluar akan mendapatkan dana BOS yang diupayakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tambahkan hampir 3 triliun tambahan dana BOS untuk akomodasi, tidak ada yang dikurangi. Tapi di daerah 3T, sekolah kecil di pulau-pulau daerah terluar akan meningkat per siswanya. Lanjutnya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.